Assalamualaikum. Iya Bu. Oke, silakan duduk ya Mbak Manda. Di sebelah sini. Ya, di sini ya. Ini dari rumah atau dari mana nih? Kan masih terbilang agak cukup pagi ya untuk datang ke sini. Dari mana Mbak Manda? Dari rumah saya Bu tadi. Dari rumah. Iya. Kesini sendirian? Iya. Naik motor sendiri? Iya Bu. Oke. Gimana? Panas nggak? Panas Bu, akhir-akhir ini panas banget, nggak ada Macet hujan. Enggak sih Bu, tadi masih lancar sih jalannya. Lumayan, berarti agak enak ya perjalanan untuk menuju kemari ya. Iya. Oke Mbak Manda, yang menghubungi saya 2 hari yang lalu, Iya. terus saya jadwalkan hari ini. Nah, sebelumnya ada surat yang nanti harus Mbak Manda baca dulu, dipahami dulu, baru ini surat persetujuan ya untuk melaksanakan konseling. Kan kemarin saya pas Mbak Manda WhatsApp saya, kan saya ada ngirimi beberapa persyaratan untuk mengikuti konseling. Itu salah satunya. Nanti Mbak Manda baca dulu, baru ditandatangani kalau setuju untuk melaksanakan konseling dengan saya, gitu ya. Iya Bu. Dan ini ada suratnya. Yang Manda tolong dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. Dibaca dulu aja nih. Kalau merasa cocok dan yakin untuk melaksanakan konseling dengan saya hari ini, bisa ditandatangani di sebelah yang ini kanan. Iya Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Manda datang ke sini tanpa paksaan seseorang pun kan? Dari hati Mbak Manda sendiri. Baik, itu saya tanda tangani sehingga kita akan melaksanakan konseling setelah ini. Seperti itu ya. Ini terima kasih sebelumnya sudah mempercayai saya untuk menjadi konselor untuk Mbak Manda pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Manda apakah sudah pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Belum Ibu, baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, terus Mbak Manda tahu tentang saya sebagai konselor itu dari mana ya Mbak? Kalau boleh tahu. Dari ada Bu teman Bu yang beritahu saya. Berarti dari temannya Mbak Manda. Terus Mbak Manda ada niatan untuk saya untuk melakukan konseling seperti itu ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana konseling itu terjadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa konseling itu dilakukan secara rahasia. Maksudnya semua pembicaraan yang kita lakukan nanti itu yang tahu itu hanya Mbak Manda dengan saya. Jadi tidak mungkin ada orang lain tahu ya, karena ada beberapa hal yang harus saya keep sendiri sebagai seorang konselor. Jadi Mbak Manda nanti bebas untuk menceritakan apapun yang Mbak Manda rasakan seperti itu ya. Oke, jadi sebelum melaksanakan konseling, Mbak Manda dienakan dulu duduknya, nafasnya diatur. Nanti kita akan bercerita panjang seperti itu. Oh ya, sebelumnya kita akan kurang lebihnya melaksanakan konseling selama 30 menit ya. Mbak Manda apakah kurang, lebih atau cukup? Cukup Ibu. Cukup. Jadi kurang lebihnya nanti 30 menit yang akan datang Mbak Manda akan bercerita kepada saya seperti itu ya. Apakah Mbak Manda sudah siap? Sudah Bu. Oke. Apakah rasanya deg-degan? Iya Bu, saya deg-degan. Oke, nggak apa-apa karena pertama kali ya.
jangan takut, konselor itu tidak menakutkan. Anggap saja saya sebagai teman curhat Mbak Manda. Seperti itu. Oke, baik. Apa ya, Mbak Manda, apa yang dirasakan pada akhir-akhir ini? Saya agak capek ya Bu sama tugas-tugas yang sedang saya jalani ini. Saya kan ikut PPG Bu. Saya ikut beasiswa itu, dan awalnya ya saya nggak expect kalau tugasnya sebanyak ini gitu ya Bu. Itu jadi ya cukup lelah gitulah Bu, secara fisik dan emosional. Lelahnya itu karena apa Mbak Manda? Ya salah satunya karena tanggung jawab itu tadi Bu, tugas-tugasnya kan banyak. Terus juga di sisi lain saya itu sering merasa kesepian Bu. Kesepian dalam artian kan teman-teman saya udah sudah berkegiatan atau sudah bekerja gitu Bu. Kita punya kegiatan masing-masing seperti itulah Bu. Jadi kalau misalkan saya lagi capek, pengennya kan saya ketemu untuk cerita sama teman-teman, tapi nyatanya ya teman-teman saya punya kegiatan masing-masing seperti itu Bu. Kalau boleh tahu nih Mbak Manda kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di UNES Bu. UNES. Ya. Itu dekat rumah Mbak Manda atau Mbak Manda memilih kos atau kontrak atau gimana Mbak? Saya kos Bu. Kos, berarti jauh dari rumah ya? Iya. Seperti itu. Berarti Mbak Manda bolak-balik kos rumah itu berapa bulan sekali atau berapa minggu? Kalau bulannya nggak terhitung sih Bu, maksudnya kalau ada kepentingan gitu atau kalau libur panjang aja sih Bu paling baliknya. Berarti lebih banyak digunakan waktunya di mana? Di kos. Kos, lebih banyak di kos berarti oh ya, tentang perkuliahan tadi itu, ini berarti masih menjalankan kuliah ya, belum libur atau apa? Belum Bu. Oh, berarti masih dalam melaksanakan kuliah, terus Mbak Manda merasakan lelah seperti itu. Oke. Iya. Terus ketika Mbak Manda lelah itu, apa yang terjadi pada diri Mbak Manda? Kalau saya lagi capek ya bawaannya ya sedih aja Bu. Sedih. Iya. Kalau Mbak Manda sedih itu, terus Mbak Manda ngapain? Kalau saya sedih, saya lebih sering di kamar sih Bu, karena saya belum belum bisa menikmati pergi-pergi sendirian gitu loh Bu. Di kamar sedih, terus di kamarnya ngapain Mbak Manda? Ya paling scroll HP, nonton film seperti itu sih Bu. Oke, berarti Mbak Manda lebih banyak menggunakan waktu untuk sendirian seperti itu. Di dalam perkuliahan Mbak Manda, apakah Mbak Manda tidak memiliki teman atau tidak dekat dengan teman lain seperti itu? Ya ada sih Bu teman, cuman ya nggak yang sedekat itu gitu. Oke, tetapi dalam pertemanan Mbak Manda, apakah Mbak Manda ikut join di dalam itu atau Mbak Manda lebih suka menyendiri? Ya ikut-ikut aja sih Bu kalau misal saya diajak, tapi kalau saya mengajak teman-teman saya itu cukup jarang sih Bu. Mbak Manda cukup jarang diajak atau mengajak Manda? Kalau diajak ya, kalau saya diajak saya ikut gitu. Oh gitu. Ya. Oke, berarti tergantung nanti temennya Mbak Manda gimana untuk berteman dengan Mbak Manda seperti itu ya. Kalau diajak ya Mbak Manda ikut, kalau enggak ikut gitu ya. Terus di sela-sela kesedihan Mbak Manda itu apakah tetap melaksanakan tugas perkuliahan sebagaimana mestinya atau terdapat kendala-kendala yang terjadi Mbak Manda? Kalau untuk tugas ya sejauh ini saya tetap bisa mengerjakan tepat waktu sih Bu. Cuman ya sedikit distraksi dari perasaan saya sendiri itu tadi Bu. Oke, tetapi dalam kesedihan muncul itu tadi, apakah ada pikiran-pikiran negatif Mbak Manda muncul pada saat kesedihan itu muncul? Pikiran negatifnya ya paling overthinking aja sih Bu. Overthinking kayak kok gini ya, maksudnya
sepi banget gitu. Saya kan terbiasa dari dulu hidupnya di pondok bersama-sama banyak orang. Terus kalau di rumah juga keluarga juga rame gitu kan Bu. Terus tiba-tiba ini saya ngekos sendirian. Teman dekat saya juga orang beda kota Bu. Jadi ya nggak bisa sesering itu untuk ketemu dan cerita gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Manda ini lebih tidak bisa untuk hidup individualis atau Iya Bu. gimana? Iya Bu, saya nggak seneng aja gitu. Rasanya saya nggak enjoy Bu kalau melakukan kegiatan-kegiatan itu sendirian gitu. Berarti Mbak Manda itu lebih suka melakukan sesuatu kegiatan apapun itu, tetapi jika ada temennya. Iya, iya betul. Berarti Mbak Manda lebih nyaman kalau misalkan kemana-mana sama temennya, melakukan tugas dengan temennya gitu ya. Tetapi satu sisi lain teman-teman Mbak Manda nggak ada nih yang ikut join Mbak Manda seperti itu ya. Oke. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan yang sendirian itu tadi, apakah ada hal sesuatu yang membuat Mbak Manda merasa tidak powerful, maksudnya tidak melaksanakan itu dengan baik, atau lebih baik persentase lebih baik dilaksanakan dengan teman yang lain? Sebenarnya sama aja sih Bu. Sama aja. Iya. Kalau dari hasilnya ya, maksudnya saya melaksanakan sendiri atau saya bersama teman-teman ya itu sebenarnya sama aja. Cuman feel-nya aja Bu yang saya rasakan aja gitu. Jadi Mbak Manda itu merasa feeling lonely-nya nggak suka ketika Mbak Manda sendiri. Jadi itu langsung auto muncul gitu ya? Ya, kalau saya sendiri tuh sedih terus overthinking kayak gitu aja sih Bu sebenarnya. Tapi kalau buat tugas-tugas tetap bisa menjalankan. Hasilnya juga ya sama aja gitu. Ya. Oke, berarti Mbak Manda itu bisa saya simpulkan bahwa Mbak Manda itu lebih suka melaksanakan kegiatan dengan temannya. Tetapi di selain sisi jika mengerjakan sendiri itu juga hasilnya akan sama dengan dilakukan sendiri, meskipun ataupun jika nanti ada temannya seperti ya. Coba kalau Mbak Manda lihat dari POV teman-temannya, apakah teman-temannya itu juga melaksanakan tugas kuliah atau suatu kegiatan dengan teman-teman yang lain, atau mereka juga melaksanakan sendiri? Ngerti Mbak Manda aja. Sejauh ini ya mereka ya melaksanakan sendiri sih Bu, kan tugasnya setiap orang beda-beda ya Bu. Jadi ya mungkin mereka melaksanakannya sendiri gitu, sesekali sama teman gitu sih Bu. Oke, berarti kebanyakan juga teman-teman Mbak Manda juga melakukan hal yang sama, tetapi memang Mbak Manda dari pribadinya sendiri itu lebih nyaman kalau ada temennya sebenarnya ya. Oke, begini, jika Mbak Manda berpikiran bahwa saya itu lebih nyaman, lebih suka jika ada teman saya untuk melaksanakan sesuatu, tetapi apakah Mbak Manda berpikiran bahwa teman saya juga mungkin lebih nyaman untuk melaksanakan hal itu sendiri, karena juga mereka memiliki masing-masing kesibukan? Apakah Mbak Manda berpikir seperti itu? Sejauh ini ya enggak sih Bu, maksudnya saya pikirnya ya mereka happy-happy aja gitu kalau ketemu. Dan itu tuh lebih spesifiknya bukan kalau saya mengerjakan tugas sih Bu, tapi kalau ya happy-happy main-main aja gitu. Berarti pas mungkin menghilangkan penat dari kuliah. Betul, iya Bu itu. Mbak Manda pengennya sama teman-temannya nih, tapi teman-temannya mungkin happy-nya kalau mereka sendiri. Iya, mungkin seperti itu. Berarti tapi Mbak Manda ini enggak ada kemungkinan bahwa teman-temannya itu lebih happy kalau mereka sendiri? Ada pikiran kemungkinan itu enggak? Ya pernah sih Bu kepikiran, cuman ya udah aja gitu. Bagaimana jika kenyataan itu memang benar, maksudnya teman-teman Mbak Manda ini lebih suka kan habis kuliah nih, ketemu banyak orang, kan beberapa orang sosial baterainya kan berbeda-beda. Habis ketemu banyak orang, ada yang suka sendiri, ada yang suka ketemu sama orang lain. Mungkin Mbak Manda di tipe
orang-orang yang itu tadi baterai sosialnya lebih banyak daripada teman-teman Mbak Manda, sehingga setelah Mbak Manda kuliah, setelah Mbak Manda melakukan kegiatan bersama orang lain, itu Mbak Manda lebih suka ketemu orang lain lagi. Tetapi ada teman-teman Mbak Manda yang lain itu lebih memilih untuk menikmati kesendirian mereka setelah ketemu orang lain, seperti itu. Terus dari kesendirian Mbak Manda yang Mbak Manda rasakan, yang muncul pikiran negatif itu tadi, overthinking dan segala macam, capek, lelah, itu ada dampaknya untuk Mbak Manda sendiri nggak? Ya ada sih Bu, dampaknya ya paling ya tugasnya jadi entar gitu. Saya ngerjainnya saya tunda gitu sih Bu. Soalnya ya saya berputar di otak saya, yaitu merasa sendiri, nggak bisa menikmati kesendirian kayak gitu. Karena memang feeling lonely itu nggak enak gitu ya. Kalau bisa dikerjakan sama-sama, kenapa harus saya sendiri gitu ya? Dan apalagi Mbak Manda tipe orang yang sosial baterainya lebih banyak gitu ya. Tadi merujuk kepada yang saya bilang sebelumnya, bahwa orang-orang itu kan sosial baterainya beda-beda. Mungkin di sisi lain teman-teman Mbak Manda juga ada yang seperti itu, ada yang enggak sebetulnya ya. Terus nih, tapi Mbak Manda setuju nggak dengan apa yang saya bicarakan tadi? Atau ada pemikiran yang lain yang pengen Mbak Manda utarakan? Ya setuju sih Bu, mungkin seperti itu. Saya selama ini nggak kepikir gitu Bu, kalau misalkan oh iya bisa jadi teman-teman saya itu memang kalau capek ya istirahat, bukan kalau capek keluar gitu. Mungkin gitu sih Bu. Oke. Terus setelah Mbak Manda tahu nih kalau teman-teman Mbak Manda mungkin memiliki sosial battery yang lain, terus Mbak Manda gimana setelah mengetahui kenyataan itu? Ya Kedepannya nanti akan gimana? Tidak terlalu menuntut kali ya Bu, tidak terlalu menuntut, maksudnya harus bisa ketemu, terus juga nggak semua orang sama gitu sama saya gitu sih Bu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu Mungkin dari sisi Mbak Manda berteman dengan mereka, atau nanti mengerjakan tugasnya gimana, terus nanti Mbak Manda mau memunculkan healing Mbak Manda itu seperti apa, karena dari teman-teman Mbak Manda yang berbeda, bukan berbeda ya, tetapi memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka masing-masing seperti itu. ya mungkin saya lebih mau mencoba hal baru, maksudnya melaksanakan kegiatan-kegiatan saya sendiri. Mungkin saya akan coba ya Bu, meskipun mungkin sejauh ini saya belum bisa menikmati itu gitu, tapi ya saya akan coba sih nanti. Oke, tetapi terus setelah Mbak Manda tahu ini tadi ya, ada hal-hal yang akan Mbak Manda lakukan nggak untuk menghilangkan kesendirian Mbak Manda tadi, daripada pas Mbak Manda kesepian terus muncul overthinking gitu ya? Hal-hal apa yang akan Mbak Manda lakukan untuk biar meskipun kesepian tapi saya tetap happy nih gitu? Ada hal yang akan dilakukan nggak? Mungkin ya jajan gitu sih Bu, jajan, terus beli makan enak. Kalau buat jalan-jalan sendiri mungkin saya akan coba, tapi sejauh ini saya belum nggak seneng gitu sih Bu kalau sendirian aja. Tapi ya mungkin nanti saya akan coba jalan-jalan, mungkin naik motor aja muter, nggak harus ke suatu tempat, tapi ya nanti saya muter-muter aja gitu. Kalau buat buat mengurangi perasaan kesendirian saya itu ya paling saya jajan gitu sih Bu, keluar jajan, beli makan kayak gitu. Hal yang akan dilakukan itu apakah sudah memunculkan kebahagiaan untuk Mbak Manda? Ya mungkin sedikit mengurangi itu, tapi kalau untuk memunculkan kebahagiaan sedikit sih Bu, tapi ya belum yang kayak saya seneng banget gitu, belum. Mbak Manda, kalau sendirian itu, menurut Mbak Manda itu bahagia itu harus dicari atau diciptakan? Menurut Mbak Manda sendiri?
Harusnya sih diciptakan ya Bu, harusnya ya. Tapi Mbak Manda apakah pernah melakukan itu atau sudah melakukan itu? Yang rencana saya tadi itu Bu. Bukan, yang itu bahagia itu Oh, harus diciptakan atau dicari. Tadi, apakah Mbak Manda sudah pernah melakukan itu atau belum melakukan itu? belum sih Bu. Tapi apakah Mbak Manda percaya bahwa kebahagiaan itu diciptakan atau dicari? Mbak Manda lebih percaya mana? Ya harusnya diciptakan, tapi selama ini saya mencari kebahagiaan itu di orang lain seperti itu. Nah, ketika kita mencari kebahagiaan di orang lain, apakah kita akan merasakan capek? Kita bukan, karena kan orang lain kan berbeda-beda pandangannya ya. Kalau kita mencari di orang lain, apakah itu akan menjadikan kita rasa cukup itu muncul? Ya capek sih pertama ya Bu, karena memang kita nggak bisa ngarepin apa-apa gitu dari orang lain. Berarti kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya Apakah kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? harusnya diciptakan. Harusnya Iya. diciptakan. Nah, untuk bahagia itu apakah Mbak Manda berani untuk memulai untuk diri sendiri, untuk menciptakan kebahagiaan Mbak Manda sendiri? Ya saya akan coba sih Bu. Ya. Mungkin karena memang Mbak Manda suka dengan berkumpul ya, mungkin lebih bukan berat sih, tetapi agak sedikit aneh karena mencari kebahagiaan sendiri seperti itu. Tapi menurut bukan menurut saya, tapi jika kita lihat dari sisi kita sebagai manusia, ketika kita mencari kebahagiaan kan pasti capek ya, karena mereka pasti memiliki kesibukan masing-masing, tujuan hidup masing-masing. Tetapi ketika kita menciptakan kebahagiaan untuk kita sendiri, kita sebagaimana yang kita suka harus yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita lebih meminimalisir rasa capek kepada manusia seperti itu ya. Meskipun mungkin Mbak Manda hal baru, tetapi boleh untuk dilakukan. Meskipun itu dari hal yang terkecil ya, seperti jajan ya kan. Terus tadi selain jajan tadi Ya beli makan, jalan-jalan. Meskipun nggak yang harus jauh banget, tetapi ketika kita makan kesendirian itu kita sudah menimbulkan rasa happy pada diri kita, itu sangat bagus untuk dilakukan untuk Mbak Manda. Sebetulnya biar tidak menunggu teman-teman Mbak Manda dulu. Tetapi jika di lain waktu itu Mbak Manda diajak teman, Mbak Manda juga merespon dengan baik seperti itu ya. Kalau gitu Mbak Manda ada prospek untuk minggu ini dulu nggak? Sebelum untuk saya bisa kok ada waktu untuk diri saya sendiri, saya nggak harus nunggu teman saya, ada nggak prospek untuk minggu ini dulu? Apa yang akan saya lakukan gitu Bu? Mungkin saya akan fokuskan diri saya ke tugas-tugas ini ya Bu, karena tugas-tugas saya sangat banyak. Terus juga mungkin nanti kalau saya lagi capek nugas, yaitu saya akan jajan gitu Bu, coba jalan-jalan lah, naik motoran gitu, motoran ya muter-muter aja gitu sih Bu. Mungkin hal kecil harus dilakukan dulu ya Mbak Manda, seperti tadi tugasnya diselesaikan dulu. Terus minggu kedua nanti kalau tugasnya sudah selesai, baru healing tipis-tipis sendirian seperti itu ya, melakukan hal-hal kecil yang disuka. Terus kalau Mbak Manda memang orangnya suka berkumpul dengan orang lain, coba Mbak Manda jangan nunggu teman yang mengajak ya. Coba Mbak Manda itu mencoba untuk yang mengajak. Siapa tahu teman-teman Mbak Manda juga berpikiran seperti itu. Berpikiran seperti Mbak Manda yang harus menunggu diajak dulu ya. Mungkin sama-sama nggak enak nih karena nggak ada ketemu jalan jalan tengahnya. Mbak Manda berani untuk mencoba untuk mengajak temennya. Siapa tahu juga temennya suka nih diajak sama teman yang lain untuk pergi keluar seperti itu ya. Healing lah seperti itu istilahnya seperti itu ya. Oke. Setelah itu semua yang saya katakan tadi, menurut Mbak Manda ada hal yang ingin diucapkan lagi nggak? Ingin diutarakan lagi nggak? Mungkin cukup itu sih Bu. Iya. Terus
setelah bercerita ini tadi, bagaimana yang Mbak Manda rasakan? Ya, saya lega karena saya bisa mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini saya pendam sendiri gitu ya Bu. Lega, terus juga saya ada sedikit pencerahan saya harus melakukan apa setelah ini. Dan saya juga tadi tahu ya Bu, perspektif lain gitu, perspektif lain dari orang lain gitu, perspektif yang nggak sama kayak apa yang saya pikirkan gitu. Terus tadi kan saya beberapa bertanya untuk hal-hal apa yang akan Mbak Manda lakukan. Coba diulangi lagi nih. Untuk prospek kedepannya setelah melakukan konseling ini, hal-hal apa yang akan Mbak Manda rubah dari keseharian Mbak Manda yang lebih suka dengan teman-teman yang lain, tapi kan memang waktu mereka tidak sepenuhnya untuk diri Mbak Manda. Hal-hal apa yang Mbak Manda lakukan? Yang pertama saya menyadari dulu bahwa memang setiap orang itu mempunyai kesibukannya masing-masing. Terus juga sekarang kan kita udah sama-sama punya kegiatan yang penting gitu. Teman-teman saya kerja, saya juga kuliah seperti itu. Jadi mungkin juga bisa kok ketemu gitu, tapi di sela-sela itu. Dan nggak harus menunggu saya diajak gitu ya Bu. Saya akan mencoba itu. Kemudian saya juga mau coba enjoy melakukan kegiatan saya tanpa menunggu orang lain gitu Bu. Maksudnya saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya sendiri. Kalau yang mau saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan fokus menyelesaikan tugas-tugas saya dulu seperti itu. Terus nanti selanjutnya ya saya bisa healing tipis-tipis gitu sih Bu, buat saya memunculkan perasaan enjoy saya gitu, melakukan semuanya sendiri gitu. Oke, melihat dari Mbak Manda menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan ke depan, saya merasa sangat senang karena Mbak Manda mulai mencoba untuk melakukan hal-hal baru tadi ya. Terus Mbak Manda juga akan melakukan mengurangi untuk hal-hal yang dari kesepian Mbak Manda itu, daripada overthinking atau memikirkan hal negatif lainnya seperti itu, Mbak Manda akan melakukan beberapa hal yang lebih bermanfaat pada diri Mbak Manda sendiri. Itu saya sangat menghargai upaya Mbak Manda untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin seperti itu. Saya sangat mengapresiasi itu, meskipun dilakukan dengan secara perlahan, tapi saya yakin Mbak Manda itu akan lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya. Mungkin bukan langsung hal yang bisa langsung berubah, enggak, tapi itu dilakukan secara perlahan gitu ya. Dan saya juga mengapresiasi Mbak Manda mau melaksanakan konseling pada hari ini. Itu menurut saya suatu hal yang besar untuk memulai menjadi lebih baik. Dan melakukan konseling itu tidak sepenuhnya buruk ya, karena memang di dalam manusia itu kan pikiran-pikiran itu beberapa hal tidak dapat kita pikirkan sendiri. Kita perlu orang lain. Nah, itu mungkin jalan pilihan tadi itu membawa kita pada jalan kebaikan yang lain seperti itu. Oke, mungkin cukup itu ya Mbak Manda. Terima kasih telah memilih saya sebagai seorang konselor dari konselor ini untuk Mbak Manda bercerita. Saya sangat berterima kasih Mbak Manda sudah mempercayai saya seperti itu. Mungkin jika ada pesan dan kesan setelah melaksanakan konseling ini, Mbak Manda bisa mengirim pesan-pesan itu tadi yang ingin disampaikan di WhatsApp yang kemarin Mbak Manda WhatsApp ya, di nomor itu. Jadi nanti ibaratnya review lah ya, untuk perbaikan kita ke depannya juga gitu. Jika ada Mbak Manda ada rasa yang ingin diutarakan kembali, itu bisa nanti hubungi nomor itu tadi ya.
nanti bisa ketemu saya di lain waktu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan berarti Amanda sudah sudah lebih baik daripada yang saya temui hari ini. Semoga seperti itu ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan sebagai seorang konselor. Mbak Amanda juga bisa kembali melaksanakan kegiatan yang tertunda atau akan dilaksanakan. Mbak Amanda bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oh ya, sebelumnya ini langsung pulang ke rumah atau kemana dulu nih? Iya Bu, ini saya langsung pulang ke rumah. Langsung ke rumah. Iya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah kesini, sudah mampir. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Oke, mari saya antar ke depan ya. Iya.